Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca syarah tafsir kalimat tauhid halaman 28. Qala al-muallif rahimahullah wa tamamu hadha an ta'rifa أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزيرا وغيرهم من الأولياء فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر. وتمام هذا, dan sempurnanya ini, artinya pengetahuanmu terhadap apa yang tersebut sebelumnya akan lebih sempurna lagi an ta'rif, bila kamu mengenal annal musyrikin, bahwa orang-orang musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, jadi musyrikin Arab jahiliyah zaman dahulu, kanu yad'una salihin, mereka dalam praktek kesyirikannya berdoa, meminta, memohon, menyembah orang-orang saleh, mislal malaikah, seperti malaikat. Malaikat itu tergolong ibadullahi as-salihun, bal ibadun mukramun. Naam. Wa Isa wa ummih, atau bisa juga wa Isa wa ummahu wa Uzairan. Mereka juga berdoa, beribadah kepada Isa dan ibunya Maryam dan Uzair. Ini khususnya ahli kitab ya, yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasaranya mereka menyembah Isa, seorang nabi, dan ibunya Maryam. Ini wanita salihah, siddiqah. Dan Uzair, mereka berdoa menyembah Uzair. Ini perbuatannya orang-orang Yahud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairahum, dan selain mereka, minal aulia, dari kalangan para wali. Aulia jamak dari wali. Fakafaru bihada, maka mereka orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dihukumi kafir sebab perbuatan ini, berdoa menyembah selain Allah, yang wujudnya itu bukan cuma batu, bukan cuma pohon, tapi dalam wujud hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih, seperti malaikat, para nabi. Nah, ini yang menyebabkan musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu dihukumi kafir. Ma'a iqrarihim, bersamaan dengan pengakuan mereka, bi anna Allah subhanahu, bahwa Allah subhanahu huwal khaliqur raziqul mudabbir, dialah pencipta alam semesta, yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan di alam ini. Dalam banyak ayat Al-Quran diterangkan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Tapi bersamaan dengan itu mereka dihukumi apa? Kafir. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Nah,
dan yang seterusnya dari ayat-ayat Al-Quran. Qala syarih, pensyarah mengatakan, al-musyrikun al-awwalun laisu kulluhum ya'budun al-asnam. Orang-orang musyrikin terdahulu yang diperangi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak semuanya menyembah patung berhala. Fahum mutafariquna fi ibadatihim. Mereka berbeda-beda dalam ibadahnya. Faminhum man ya'budul asnam. Ada dari mereka yang nyembah patung berhala. Wa minhum man ya'budul malaikah. Ada dari mereka yang nyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya. Ada dari mereka yang nyembah para nabi. Wa minhum man ya'budus salihin. Ada dari mereka yang menyembah orang saleh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum kullahum wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Padahal peribadahan mereka beda-beda. Tapi itu semua dihukumi apa? Sama dengan kekafiran yang diperangi. Walam yakul ma uqatilu illa alladhi ya'budul asnam. Beliau tidak mengatakan saya tidak akan perangi kecuali yang menyembah patung berhala. Wa yatrukul ladina ya'buduna Uzairan wa ya'buduna al-Masih wa ya'buduna as-salihin. Dan beliau tinggalkan, tidak diperangi mereka-mereka yang menyembah Uzair, yang menyembah Al-Masih, yang menyembah orang-orang saleh. Ma farraqa bainahumur rasul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak beda-bedakan di antara mereka ya, dalam memeranginya. Semuanya diperangi sampai mereka mau bersyahadah la ilaha illallah. Nah, ini pengetahuan yang sangat penting untuk kita lebih memahami apa yang menjadi tuntutan daripada la ilaha illallah, dan juga untuk menghilangkan keraguan dan syubhat dari orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman belakangan ini, tetapi mereka tidak mau disebut sebagai musyrikin karena menganggap mereka bersyahadat, mereka sholat, mereka mengamalkan amalan-amalan Islam. Nah, itu adalah perkara yang tidak perlu dilakukan. Selama mereka belum mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah saja, mereka belum disebut muslim yang sesungguhnya. Mereka masih dalam hukum musyrik. Qala syarih hafizallah wa haula'il quburiyun al-yawm. Mereka orang-orang yang suka ibadah di kuburan, menyembah kuburan, meminta kepada penghuni kubur di zaman kita ini. Yaqulun, mereka mengatakan, asyirku ibadatul asnam. Syirik itu adalah kalau kita nyembah patung berhala. Jadi mereka membatasi kesyirikan itu hanya dalam bentuk apa? Orang nyembah patung berhala, nyembah salib, nyembah Buddha, nyembah pura dan yang semisalnya. Itu yang namanya syirik. Wa ibadatul awliya, sementara ibadah kepada para wali, berdoa pada mereka, meminta kepada mereka untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Ta'ala, itu taqarrubun ilallah katanya. Itu namanya taqarrub, upaya pendekatan diri kepada Allah. Wa tawassulun ilallah, upaya bentuk tawassul, mencari wasilah kepada Allah Ta'ala. Walaysat bisyirk, itu bukan syirik. Nah, ini pemahamannya kuburiyun. Memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an perintah kita mencari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah Ta'ala. Tetapi apa makna wasilah yang Allah perintah di sini? Jangan dipahami sesuai kemauanmu. Tapi lihat dalil-dalil yang lain dari Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dimaksud dengan wasilah di sini? Karena tidak semua wasilah dibenarkan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Tawassul, berwasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibenarkan, yang sesuai dengan syariat hanya 3. Secara garis besar itu 3 saja. Yang pertama adalah at-tawassul bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula. Bertawassul dengan menyebut asma Allah dan sifat-sifatnya. Asma Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang sempurna. Misalnya kita ingin rahmat, kita sebut ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wahai yang maha pengasih, maha penyayang, wahai Zat yang maha menyayangi, sayangilah aku, sayangilah kami, rahmatilah kami. Sebut nama-nama Allah Ta'ala itu dalam doa untuk jadi perantara permintaan kita kepada Allah. Minta apa lagi? Ilmu, ya alim, ya khabir, yang wahai yang maha mengetahui, alimul ghaibi wasyahadah, alimni. Gitu. Minta ilmu dengan sebut nama Allah Al-Alim, Al-Khabir, Alimul Ghaib wa Syahada, dan seterusnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala memiliki al-asma'ul husna. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan perantaraan al-asma'ul husna ini. Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyamma tadu falahul asma'ul husna. Katakan wahai Nabi, serulah Allah dalam doamu. Panggil Allah. Panggil nama Ar-Rahman. Mana saja dari nama-nama Allah yang kamu panggil, itu diperintahkan dan dibolehkan. Maka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Asma'ul Husna. Nah, begitu pula dengan sifat-sifat Allah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan perantaraan izzatullah, dengan perantaraan qudratullah, dari segala ini keburukan, segala yang aku dapati dan yang aku khawatirkan. Boleh. Ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam praktik Nabi SAW. Yang kedua, tawassul, berwasilah kepada Allah dengan amal-amal saleh. Naam. Qala ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. Dan carilah pertolongan Allah Ta'ala itu dengan berwasilah dengan kesabaran dan sholat. Ingin dapat pertolongan Allah, ya, amalkan kesabaran. Ingin dapat pertolongan Allah, kerjakan sholat. Nah, maka kamu akan apa? Memperoleh ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam hadis tentang 3 orang yang terjebak dalam gua, di mana mulut guanya tertutup oleh batu besar yang tidak bisa mereka dorong, tak bisa keluar darinya. Maka masing-masing berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan yang paling ikhlas. Dan Allah ijabahi. Sehingga mereka bisa lolos keluar dari gua tersebut dengan selamat. Yang ketiga adalah tawassul dengan doanya orang soleh. Itu boleh. Dengan syarat apa? Orang solehnya hidup
hadir, dan bisa mendoakan kita. Nah, hayyun, hadirun, qadir. Itu syarat. Orang solehnya itu masih hidup, orang solehnya itu hadir di hadapanmu, ya. Atau dia qadir, mampu untuk mendoakanmu. Ya, kalau misalnya lewat telepon atau yang semisalnya kalau zaman sekarang ya, itu bisa. Baik. Itu seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW ketika beliau masih hidup, hadir, dan mendoakan mereka. Tapi lihat ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, apakah itu masih dilakukan oleh sahabat? Datang ke kuburan Nabi, bicara dengan Nabi, dengan meyakini bahwa Nabi mendengar dari kuburannya. Tidak ada satupun asar sahabat yang melakukan itu kepada Nabi SAW. Juga ketika para sahabat masih hidup, mereka bertawasul dengan doanya Al-Abbas, paman Nabi SAW. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Dulu kami sewaktu Nabi SAW masih hidup, datang kepada beliau meminta doa beliau untuk kami. Sekarang beliau sudah meninggal, ya, maka kami datang kepada engkau Al-Abbas, ya, untuk mendoakan kami. Saat itu dalam kondisi apa? Musim kering. Minta kepada Al-Abbas agar mau berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Maka beliau berdoa kepada Allah dan Allah ijabahi, turun hujan. Itu dilakukan ketika orang soleh tersebut hidup, hadir, dan qadir, mampu mendoakan. Tapi ketika sahabat itu sudah meninggal, ada nggak yang melakukannya ke kuburan mereka? Tidak ada satupun dalil, satupun riwayat yang sahih. Mereka datang ke kuburan sahabat meminta kepada sahabat yang sudah dikubur tadi. Nah, itu yang harus difahami. Sementara orang-orang musyrikun dari kalangan kuburiyun zaman belakangan ini melakukan itu. Nah, sementara apa? Tidak ada dalil dari Al-Quran yang membenarkan perbuatan mereka, dari sunnah, ya, dari praktek salaf sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang soleh, orang-orang mulia setelahnya. Gak ada yang memberi contoh itu. Mereka sendiri yang membuat-buatnya. Nah, ini yang diingkari. Ini yang diingkari. Bahwa itu perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah zaman dulu. Itulah mengapa para sahabat tidak melakukannya kepada Nabi SAW. Karena mereka tahu itu perbuatan orang musyrik zaman itu. Sahabat yang lain pun tidak melakukannya kepada sahabat yang sudah meninggal. Karena tahu itu perbuatan orang-orang musyrik di zaman itu. Yang kemudian bertambah zaman, berganti generasi, ya, kebiasaan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah dahulu yang sudah ditinggalkan, dihidupkan lagi oleh mereka-mereka, ya, yang disebut dengan Al-Quburiyun ini. Sampai zaman sekarang. Dan mereka menganggap itu bukan syirik. Syirik itu hanya yang menyembah patung berhala itu. Kalau berdoa minta kepada orang soleh, itu bukan syirik, itu taqarrub ilallah, itu tawassul ilallah. Ini paham yang keliru, yang jelas-jelas menyimpang, dan ini yang dengan gencar diingkari dalam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, qala syarih
hafizallah, li'anna syirka ibadatul asnam faqat. Ini masih lanjutan dari perkataan Al-Quburiyun. Mereka mengatakan syirik itu hanya menyembah berhala saja. Ya subhanallah. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam qatalal jami'. Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya memerangi semua ahli syirik itu. Alladzina ya'buduna al-asnam walladzina ya'buduna al-malaika walladzina ya'buduna al-masih walladzina ya'buduna Uzaira walladzina ya'buduna al-awliya was-salihin lam yufarriq bainahum. Beliau perangi mereka yang menyembah patung berhala. Beliau perangi mereka yang menyembah malaikat. Beliau perangi mereka yang menyembah Al-Masih. Beliau perangi mereka yang menyembah Uzair. Beliau perangi mereka yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Tidak dibedakan. Li'annahu laisa bainahum farqun fil haqiqah. Karena hakikatnya tidak ada perbedaan di antara mereka. Di mana mereka semua memalingkan bentuk ibadah yang itu khusus untuk Allah saja, dia tujukan untuk selain Allah. Itu yang menjadi dasar mengapa Nabi SAW memerangi mereka semua. Karena mereka memberikan bentuk ibadahnya kepada selain Allah. Yang mana dakwah beliau menuntut dari mereka untuk menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah. قال المؤلف رحمه الله إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله. Bila kamu sudah kenal ini, maka kamu akan kenal apa sesungguhnya makna la ilaha illallah. Wa arafta anna man nakha nabiyan aw malakan, dan kamu akan kenal bahwa siapa saja yang meminta pertolongan kepada seorang nabi atau seorang malaikat, aw nadabahu, minta bantuannya, aw istaghatha bih, atau beristighatha kepada nabi atau malaikat, dan yang semisalnya, faqad kharaja minal Islam, maka dia keluar dari Islam. Wa hadha huwal kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekufuran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua atas dasar ini. Karena mereka tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Fa in qala qailun minal musyrikin. Kalau ada seseorang dari musyrikin mengatakan, nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Kami kenal, kami tahu bahwa Allah Ta'ala pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Satu-satunya, tidak ada sekutunya. Lakin haula salihun muqarrabun. Tapi orang-orang soleh ini kan orang-orang yang didekatkan di sisi Allah, orang mulia. Wa nahnu nad'uhum, kami berdoa kepada orang-orang soleh itu, memohon kepada orang-orang soleh itu, wa nanzuru lahum, bernadar untuk mereka, wa nadkhulu alaihim, masuk kepada mereka, wa nastaghitsu bihim, minta bantuan mereka, wa nuridu bidzalika al-wajahah wasyafa'ah. Kami inginkan dengan itu al-wajahah, kedudukan mereka itu di sisi Allah yang dekat. Asy-syafa'ah, syafaat mereka di sisi Allah untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah. Itu keyakinan kami. Wa illa, kalau tidak itu, fa nahnu nafhamu, kami paham, anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir, bahwa Allah yang mencipta alam semesta, Allah yang mendatangkan rezeki, Allah yang mengatur segala urusan di alam. Nah, kalau ada orang musyrik menyampaikan perkataan seperti ini kepadamu, faqul, katakan kepada dia, kalamuka hadza madhhabu Abi Jahlin wa amsalih. Ucapanmu ini, itulah madhabnya Abu Jahal dan semisalnya. Artinya, apa yang kau ucapkan tadi itu
itulah inti pemahaman dan keyakinannya orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bedanya. Qala syarih hafizallah Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ya, yukhatibul ulama wal awam. Beliau dalam tulisannya, dalam dakwahnya berbicara dengan ulama dan awam sekaligus. Sehingga kadang pada kata-kata yang beliau ucapkan itu mengikuti apa yang difahami oleh keumuman orang di zaman itu. Seperti kata nakha tadi. Wa ma'na nakhahu fil 'amiyah ay istanjada bih. Nah, nakhahu dalam bahasa awam itu sama dengan istanjada bih. Ini semacam cari bantuan begitu dengan perantaran nabi atau malaikat atau yang semisal. Yuqalu liman yanfi anna du'a as-salihin syirk. Maka dikatakan kepada orang yang menafikan bahwa berdoa meminta kepada orang soleh itu syirik. Ya. Ya, wa yaqulu, dan dia mengatakan annal al-muradu bihi at-tawassul bihim ila Allah. Bahwa maksud daripada doa kepada orang soleh itu adalah tawassul dengan perantaran orang soleh kepada Allah. Katakan kepada mereka yang tidak mau menganggap itu syirik dan hanya mengatakan itu namanya tawassul. Yuqalu lahu, katakan pada mereka, kalamuka hadha huwa madhhabu Abi Jahlin wa Abi Lahbin wa amthalihim. Ucapanmu ini itu adalah madhabnya Abi Jahal, Abi Lahab dan yang semisal mereka. Li'annahum yaqulun, karena orang-orang musyrikin terdahulu di zaman jahiliyah yang diperangi oleh Nabi SAW, mereka mengatakan la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yudabbir illallah. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan dan mengatur alam semesta selain Allah. Mereka yakini itu. Wa nahnu nattakhidhu hadhihi al-alihah. Kami jadikan sembahan-sembahan kami ini, Tuhan-Tuhan kami ini, Lata, Uzza, Manat, yang kami minta-minta dalam doa kami, lituqarribana ila Allahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah. Dalilnya, kama qala Allah anhum, seperti yang Allah Ta'ala firmankan tentang mereka dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak memadaratkan mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat buat mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, nah ini, haula'i syufa'una indallah, berhala-berhala yang kami sembah ini, ya, inilah yang memberi syafaat kami di sisi Allah, yang menyampaikan hajat kami di sisi Allah. Persis seperti yang disampaikan oleh orang-orang kuburiyun itu, ya, hanya saja mereka tidak terima kalau dikatakan perbuatan mereka itu syirik. Mereka menganggap itu hanya tawassul, dan tawassul itu ibadah yang syar'i. Nah, entah ya karena kebodohan atau karena kesombongan. Ya. Tawassul tidak seluruhnya syar'i. Tawassul yang syar'i hanya 3 seperti yang tadi disebutkan. Nah, wallahu a'lam. قال المؤلف رحمه الله فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأنبياء. Maka mereka orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau perangi, mereka menyembah kepada Isa, menyembah Uzair, malaikat, para wali. Yuriduna bidzalik kama qala ta'ala. Mereka inginkan dengan doa ibadah mereka kepada selain Allah itu sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sembahannya. Ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka sembahan-sembahan itu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar sembahan-sembahan itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang mereka cari itu qurbah,
Tidak mereka yakini bahwa Isa, Uzair, malaikat dan wali itu pencipta alam semesta, bukan. Pemilik alam, bukan. Pengatur alam, bukan. Mereka yakini itu Allah. Tapi mereka menyembah, memohon kepada Isa, Uzair, malaikat dan para wali itu dengan keyakinan bahwa mereka orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang bisa mendekatkan mereka yang memohon kepadanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 18. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memadaratkan mereka, tidak pula mendatangkan manfaat buat mereka. Dan mereka mengatakan sembahan-sembahan inilah yang memberi syafaat kami di sisi Allah. Sama persis dengan apa yang diyakini oleh orang-orang kuburiyun di zaman belakangan. Qala syarih hafizallah al-musyrikun al-awwalun yuriduna mimman ya'budunahum ma'allah at-tawassut. Orang-orang musyrikin dahulu mereka menginginkan dari yang mereka sembah, ya, bersamaan dengan menyembah Allah, at-tawassut, sebagai perantara, lahum faqat, ya, menjadikan mereka itu perantara saja dalam ibadahnya. La yaqulun, mereka tidak mengatakan innahum yakhluquna wa yarzuqun, bahwa berhala-berhala itu bisa mencipta dan memberi rezeki mereka. Tidak. Wa inna ma yaqulun, mereka hanya mengatakan inna haula'i syufa'u lana indallah. Mereka hanya mengatakan berhala-berhala inilah yang memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Yaqulun, mereka juga mengatakan inna hadza ta'zimu lillah. Ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah, bukan syirik. Nah, padahal Nabi SAW menghukumi itu syirik. Meminta mereka untuk apa? Membuang keyakinan itu. Menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan mereka tidak mengikutinya. Terjadilah peperangan antara Rasulullah SAW dengan mereka. Kaum muslimin di zaman itu dengan mereka. Itu perseteruannya. Subhanallah. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa idza ta'ammalta hadha ta'ammulan jayyidan. Bila kamu perhatikan ini dengan baik-baik, wa arafta, dan kamu kenali, anna al-kuffara yashhaduna lillahi bi tauhid rububiyah, bahwa orang-orang kafir itu mereka menyaksikan untuk Allah tauhid rububiyah. Wa huwa tafarrudu bil khalqi war rizqi atau razqi wat tadbir. Yaitu bahwasanya Allah sajalah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam. Wa hum yunakhuna Isa wal malaikah wal awliya. Tetapi bersama dengan itu mereka berdoa kepada Isa, malaikat, para wali. Yaqsudun, maksud mereka adalah annahum yuqarribuhum ila Allah zulfa, bahwa yang mereka minta dalam doa mereka selain Allah, seperti Isa, malaikat dan para wali itu, bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yashfa'una lahum 'indah, bisa memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Nah, wa arafta, dan kamu kenal, anna minal kuffar khususan an-nasara minhum man ya'budullaha al-laila wan nahar wa yazhadu fid dunya wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha mu'tazilan fi su'umatin 'anil nas. Bahwa di antara orang kafir, khususnya orang-orang Nasara dari mereka, ada yang ibadahnya pada Allah siang malam, zuhud terhadap dunia, sedekah dengan apa yang masuk, ya, atasnya dari dunia tadi, meninggalkan kebisingan dunia, ya, interaksi dengan manusia dalam su'umah, dalam sauma'ah. Sauma'ah itu semacam, ya, tempat ibadah kayak gereja begitu. Karena dalam amalannya orang-orang Nasara ada yang namanya rahbaniyah, memutus dari apa? Aktivitas duniawiyah, memusatkan diri dalam ibadah kepada Allah saja. Nah,
wa huwa ma'a hadza kafir. Dan orang seperti ini bersamaan dengan seperti ini akidahnya, amalannya, mereka dihukumi kafir, aduwwun lillah, musuh Allah, mukhalladin finnar, kekal di neraka. Apa sebabnya? Bisababi i'tiqadihi fi Isa au ghairihi minal awliya. Sebab keyakinannya tentang Isa dan yang lain dari para wali. Sebagai apa? Perantara dalam ibadah kepada Allah. Yad'uhu, dia berdoa kepadanya. Au yadbahu lahu, menyembelih hewan sembelihan untuknya, dipersembahkan untuknya. Wa yanzuru lahu, bernadar untuknya. Nah, kalau kamu perhatikan ini baik-baik dan kamu kenali ini semua, tabayyana lak, maka teranglah, jelaslah bagimu kaifa sifatul Islam alladhi da'a ilaihi nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya. Islam yang didakwahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Kalau kamu kenal tadi, kamu bisa apa? Tahu dengan jelas. Nah, qala syarih, ar-ruhbanu minan nasara, rahib-rahibnya dari kalangan orang Nasara, yata'abbaduna al-laila wan-nahar wa yabkun, mereka dikenal orang yang selalu ibadah malam dan siang, menangis. Orang yang sangat kuat dalam peribadahan. Walakin yaqulun, tapi bersama dengan itu mereka juga mengatakan dalam akidah, dalam keyakinannya, Al-Masih ibn Allah. Al-Masih Isa alaihissalam itu putra Allah. Au inna Allah huwal Masih ibn Maryam, atau keyakinan mereka yang lain menganggap Allah dialah Al-Masih ibn Maryam. Au thalithu thalatha, atau Al-Masih itu yang ketiga dari tiga sembahan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu ucapan mereka, itu keyakinan mereka. Wahum yabkun wa yata'abbadun, mereka menangis sungguh-sungguh dalam ibadah. Wala yanfa'uhum hadza, dan semua ini tidak ada manfaat buat mereka. Kenapa? Li'annahum ma akhlasul ibadata lillahi subhanahu, karena mereka tidak benar-benar mengikhlaskan ibadah mereka itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Famithluhum ubadul kubur al-yawm, maka semisal mereka ruhban dari kalangan Nasara adalah orang-orang yang suka menyembah kuburan hari ini. Datang ke kuburan, minta-minta di situ, bernadar di situ, menyembelih hewan sembelihan dipersembahkan untuk mereka di situ. Sama. Apa yang membedakan? Tidak ada bedanya. Ini perkara yang banyak diabaikan, dilalaikan oleh orang-orang belakangan. Nah, Allahul musta'an. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa tabayyana laka anna kathiran minan nas anhu bima'zil. Dan kalau kamu paham itu semua, akan terang bagimu bahwa banyak dari manusia jauh dari pemahaman ini. Tidak mengerti masalah ini. Wa tabayyana laka ma'na qawli sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kamu memahami itu, teranglah bagimu makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Dulu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat, asing dakwah itu, dianggap aneh oleh orang-orang musyrikin Arab jahiliyah. Sehingga ketika mereka disuruh qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah,
Ibadahlah hanya kepada Allah saja, tinggalkan semua peribadahan kepada yang lainnya. Mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, menjadikan ilah-ilah yang banyak ini hanya satu saja yang berhak disembah, yaitu Allah saja. Ini sesuatu yang aneh. Dianggapnya aneh karena apa? Menyelisihi kebiasaan mereka semua, menyelisihi akidah mereka semua. Bada al-Islamu ghariban. Islam dulu bermula dalam keadaan aneh. Banyak orang menganggap itu apa? Ajaran nyeleneh. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam ini akan kembali menjadi asing, aneh seperti permulaannya. Lihat sekarang. Banyak orang yang tidak paham akan makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Sehingga banyak dari mereka yang terjatuh dalam kesyirikan, tapi mereka tidak merasakan dan tidak menganggap, bahkan tidak terima kalau itu disebut sebagai kesyirikan. Subhanallah. Disebutkan dalam Hasyiah nomor 1, akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 16.690. Wa Ibnu Waddah Al-Qurtubi juga dikeluarkan oleh Ibnu Waddah Al-Qurtubi fil Bid'ah wan Nahyu anha, dalam kitabnya Al-Bid'ah wan Nahyu anha, nomor 65, di isnad yang dhaif, dengan sanad yang dhaif, walahu syahid. Tapi hadis ini punya penguat, min hadis Sa'd bin Abi Waqqas inda Ahmad. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, riwayat Imam Ahmad nomor 1604, yataqawwa bih. Yang dengan penguat ini hadis tadi apa? Menjadi kuat, wa yasluhu lil ihtijaj bih. Walhamdulillahirabbil